kuasa dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, saudara-saudariku Shalom. Saya akan bacakan kembali yang di flyer firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan. Demikianlah sabda Tuhan. Saya firman Tuhan ayat itu saya selalu ingat, karena ini moto tahbisan imam saya. Ketika saya dulu bimbang untuk ditahbiskan jadi romo, saya mendapatkan ayat ini. Teman-teman yang terkait dengan Tuhan, tadi Oma Mena bilang romo ada masalah enggak? Enggak ada, karena semuanya sudah lupa. Karena memori saya banyak hilang, saya itu mulai lupa kalau ada masalah atau tidak. Terima kasih Oma Mena. Saya dulu kenal Mena itu masih muda, tapi nggak tahu sekarang udah berbeda semua. Saya kenal dulu itu di pojok sana itu saya tahu dia aktivis Legio Maria. Dulu masih muda, sekarang masih juga ya. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya punya anak bul, namanya Lexi. Panjangnya Alexius Agustinus Trianto. Gak tahu berapa hari yang lalu itu dia terkena jeratan. Kemudian saya berusaha untuk melepaskan jeratannya, tapi dia takut dan memberontak. Tapi malah jeratannya itu menjadi lebih ketat lagi dan sulit untuk ditolong. Sekarang juga saudara yang terkasih, mungkin Anda dan saya sudah sedang terjerat oleh berbagai macam masalah. Pasti itu. Tapi Tuhan kita yang Maha Kuasa dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Sebenarnya Tuhan itu mau menolong, melepaskan Anda dan saya dari masalah. Tapi karena kita takut, maka masalah itu semakin mengimpit kita. Padahal Tuhan ingin membebaskan kita dari segala masalah. Dan ketakutan yang terjadi adalah ketika menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, maka suasana dan semuanya menjadi suram. Saya sangat senang melihat Anda hari ini semuanya menyapa saya, walaupun saya nggak ingat namanya, sama sekali nggak ingat saya. Yang nakal-nakal saya ingat, yang nggak nakal nggak ingat saya. Nah, lalu apa yang terjadi sebenarnya ketika sudah menguasai hati kita, ketakutan kita itu sebenarnya sudah mati dan tak berdaya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memegang kita dengan tangannya yang kuat supaya Anda dan saya mencapai kemenangan atas segala persoalan kita. Janji Tuhan sangat luar biasa. Di Roma 48 ayat 28, Allah ini ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya yang sudah dengar nggak apa-apa, saya akan menyampaikan pengalaman saya. Mohon maaf kalau bahasanya masih kadang-kadang lupa kata saya itu kadang-kadang. Nah, satu hal, bahwa setiap orang beriman berarti apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti apa? Berserah kepada kuasanya. Kita percaya bahwa kuasanya, janjinya akan terjadi. Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya tidak pernah berpikir dan tidak pernah mengira-ngira akan pernah retret selama beberapa bulan. Retret agung saya alami. Bayangkan, yaitu
silensium magnum, artinya nggak ngomong sama sekali. 5 bulan saya masuk ICU dan nggak sadar diri. Itu retret yang paling bagus itu dan paling mahal itu. Maka kemarin waktu retret para Romo, Berikon nggak retret, saya enggak, sudah bersatu retret 5 bulan cukup 5 bulanan. Teman-teman yang terkasih, tapi saya tahu Tuhan membentuk saya. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya saya bertumbuh. Jangan sampai saya menyesal ketika sudah dipanggil Tuhan. Nah, tanggal 14, nah sebentar lagi saya akan ada ulang tahun ya. Ulang tahun pertama saya masuk ICU. Tanggal 19 itu saya ingat terus, saya catat itu. Nah, tanggal 14 Desember saya itu mengikuti acara bersama masyarakat dan nggak tahu kenapa kita tuh makan bareng-bareng, kelihatannya keracunan. Saya itu paling takut ke dokter. Kenapa? Karena kalau ke dokter saya tuh tahu semua penyakit saya bertambah, maka saya nggak mau ke dokter, biar aja. Tapi saya sudah merasa tidak enak karena sudah hampir 5 hari saya itu muntah-muntah dan tanpa henti. Tanggal 18 itu hari Minggu saya masih ingat bahwa saya sudah nggak kuat lagi untuk misa. Tanggal 19 itu saya nggak mau diundang oleh Bupati Tangerang untuk menerima penghargaan sebagai pelopor kerukunan umat beragama di Kabupaten Tangerang. Sebenarnya saya nggak kuat sekali itu, tapi diminta karena ada imam besar dari Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar. Tapi semua orang juga heran, mengapa Romo itu biasanya ramah, bawel, ini kok diem aja itu, dan nggak kenal orang lagi. Tadi itu saya nggak kenal semua. Itu. Tadi saya pikir susah namanya Ratna, itu jadi bingung. Ratna namanya susah, dia bingung. Kebalik-balik saya. Nah, ketika itu saya nggak tahan, maka saya ke ruang tamu, saya tidur di situ. Ketika dipanggil ke depan, saya nggak tahu dulu apa, nggak tahu. Ketika saya pulang, keluar dari pintu begitu, langsung muntah-muntah. Itu muntah-muntahnya itu air nggak berhenti, akhirnya ada darah. Ternyata tadi periksa saya itu muntah darah 300 cc. Nah, lalu saya mulai menyerah, saya minta di rumah tangga sama tentara tolong bawa saya ke dokter. Dokter nunggu dokter saya jam 11 baru pulang. Saya bawa ke rumah sakit. Saya juga termasuk Banten itu sudah turun. Tentara kamu pakai aja, saya masuk di situ. Kemudian ternyata disitulah saya merasakan dibentuk oleh Tuhan luar biasa. Karena semua orang berpikir karena hanya 5 menit saya sadar, lalu nggak sadar lagi. Nah, nggak sadar. Dan semua mengira bahwa saya itu karena makan, karena apa, gula darahnya tinggi. Jadi dia dikasih aja mungkin obat-obat turun darah. Padahal tanda darahnya sangat rendah. Karena apa? Karena 5 hari muntah-muntah dan nggak makan. Akhirnya kena natrium sangat rendah. Akhirnya terjadilah pembengkakan otak. Itu. Kemudian saya sempat bertanya di situ tentang teman saya yang sama di rumah sakit. Bapak itu gimana? Udah meninggal. Semakin jatuh pukul udah meninggal karena makannya bareng. Itu kamarnya di samping saya lagi itu nah. Itu tinggal nunggu giliran saya itu nah. Kemudian yang terjadi adalah nggak tahu ya. Yang tahu itu sebenarnya Ratna sama Leni itu prosesnya. Ini 2 orang ini nungguin saya terus. Nah, sama sana itu Novita itu. Betul Novita itu Novita kan benar kan? Ya. Akal tadi. Novita itu mama mertuanya satu kelas dengan saya di SU. Satu kelas ya. Pernah saya waktu itu kaget waktu saya sadar Novita datang, baru sadar lagi masih pakai alat ya. Itu kok ada orang tinggi besar hitam sampai ternyata Novita. Nah, ya kan. Jadi pada waktu itu memang Tuhan itu menguji, tapi dia tidak tadi katakannya ini bagus tuh. Ketika kita meminta Tuhan mendengar, ketika kita berseru, tadi saya lupa lagu itu bagus sekali tadi. Ketika meminta Tuhan mendengar, coba bunyinya. Ketika meminta mendengar, dengan yang nangis tadi loh, yang nangis.
Tuhan tahu ya, ketika kita menangis, kita apa, kita mengeluh, Tuhan tahu. Nah, benar yang terjadi, kalau nggak salah 19 paginya, itu saya kalau nggak salah itu mencabutin semua alat-alat saya. Kemudian saya muntah nggak pernah berhenti, bahkan darah itu di ruangan ICU itu banyak yang menggenang karena saya cabutin terus. Akhirnya karena waktu itu ada pengakuan dosa, saya dibawa di ruang operasi, akan dioperasi karena apa? Karena nggak tahu apa, tapi menunggu romo lain karena tanda tangan. Tapi romo lain itu datangnya malam hari. Karena apa? Karena pada waktu itu pengakuan dosa. Romo dan dokter paroki bertanya, untuk apa ini? Yang mau endoskopi. Untuk apa? Mereka tidak jawab dokternya. Itu. Dan saya itu tidurnya itu di tempat tidur atau bednya itu bednya teman saya yang dulu meninggal di situ. Nah, waktu ini jelas-jelas tanda-tanda itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Dikatakan gimana keadaannya? 50% hidup, 50% meninggal. Karena kesenggol sedikit bendara sudah nggak bisa. Tapi nggak tahu kenapa saya sudah menyampaikan pada orang terus saya sakit dan ke dokter ini, ke rumah sakit ini. Akhirnya mau dibawa. Tapi itu sangat sulit untuk dibawa ke sana karena dalam keadaan kritis nggak boleh. Tapi pentingnya wanita bawel itu penting sekali. Ternyata itu ada dokter yang sangat bawel, judes itu. Dia nawarnya nggak berhenti, mungkin nggak tahan dengan ngomongannya, akhirnya diizinkan untuk keluar dari rumah sakit itu. Nah, tapi nggak boleh lagi bawa ambulan dari situ, dan rumah sakit itu juga gak enak untuk jemput. Tapi ingatlah tadi, bila kita berseru, Tuhan tahu. Ketika kita minta, Tuhan dengar. Itu bagus sekali tadi. Kalian nyanyi bagus sekali itu tadi itu. Saya pikir si Juli itu bisanya hanya doa rosari dulu itu. Ternyata bisa nyanyi juga itu. Dengan Legio Maria dia tahu itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita berseru, Tuhan tahu. Ketika kita minta, Tuhan dengar. Lagu itu benar sekali. Saya tidak tahu apa-apa. Tapi banyak orang yang berdoa saat itu. Tiba-tiba katanya jam 2 pagi itu lewatlah sebuah ambulan. Orang berpikir itu ambulan jadi-jadian gitu kan. Tapi ternyata ambulan benar, lah dibawalah saya ke rumah sakit berikutnya. Di sana tinggal 1 jam sudah lewat. Terjadilah pembengkakan yang cukup parah, kegagalan nafas. Mungkin Novita lebih tahu dari saya. Dia tahu keadaan saya daripada saya sendiri. Kemudian gagal nafas karena saya pernah kena COVID 6 kali. Jadi saya itu jenderalnya. Karena kami saya tidak tahu dulu pada waktu kena COVID itu saya putuskan saya tetap melayani, saya tetap membantu umat, mendoakan mereka kena COVID rumah per rumah dan juga membantu masyarakat. Dan saya tahu bahwa konsekuensinya saya akan kena COVID itu. Tapi saya tahu kapan nggak tahu. Tapi saya masih minyak suci orang walaupun dilarang oleh uskupan karena saya tahu saya nggak mungkin dikeluarkan gara-gara minyak suci orang. Nah, dan ternyata benar saya kena COVID karena apa? Umat senang sekali kalau ditengok itu. Ditengok itu kadang-kadang umat lingkungannya ngawur juga. Pak, ini ada romo, langsung dia datang yang pertama itu langsung datang peluk-peluk saya itu. Romo, ini saya masih di Wisma Atlet, saya diasingkan, diisolasi oleh masyarakat. Aduh Romo, terima kasih. Wah, langsung pulang tuh nabrak-nabrak saya cepet-cepet ke kamar mandi, tapi pasti kena juga. Nah, itu 6 kali. Yang pertama 2, yang Delta itu yang paling parah yang saya alami. Kemudian Omikron udah biasa-biasa saja. Nah, karena itu saya terjadi kegagalan nafas dan resisten terhadap antibiotik itu atau tidak sembuh. Nah, karena saya sudah memakai ventilator berhari-hari, itu katanya harus diganti dan harus dirubah. Tapi ternyata tidak diturunkan. Yang terjadi, ini kata dokter, terjadi malah saturasi saya sudah 50, nggak naik-naik itu. Tapi mungkin karena sudah biasa kena COVID dulu saturasinya ngaco, jadi mungkin tahan juga itu kan.
Itu. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Itu. Nah, karena turun, tapi tanggal 24 malam itu saya mulai buka mata, tapi saya nggak ingat sampai sekarang itu ada apa, nggak ingat saya itu. Yang ada di situ, yang saya tahu nggak ada orang gitu loh. Tapi perkataan saya hanya berapa jam saya sadar dan nggak sadar lagi. Tapi memang baik juga ya, Anda semua mendoakan orang-orang yang tak berdaya di rumah sakit. Karena pada saat itu betul-betul mengalami kesendirian. Apalagi di ICU sendiri itu, yang tahu itu hanya alat-alat, dingin, samping meninggal, kanan meninggal, kiri meninggal gitu. Dan saya katanya kita aja, kata yang keluar dari mulut saya itu betul mendoakan orang-orang yang mungkin protes juga. Padahal saya mati aja. Kenapa? Saya sudah tua, gak ada yang mencintai saya lagi. Langsung gitu loh. Nah, berarti bahwa di ICU banyak orang yang mengalami kesepian. Gak tahu kamu pernah di ICU? Jangan pernah. Amit-amit jangan pernah. Itu sepi betul, gak ada orang. Sadar begitu, tapi gak ada orang di sampingnya. Kemudian dia cerita pengalamannya, ketika hanya berapa jam tidur lagi atau gak sadar lagi, orang berpikir kebanyakan orang meninggal itu mau meninggal, pasti dia bangun sebentar untuk menyampaikan pesan. Tapi karena mau saya sampaikan pesan gak ada di samping saya, katanya ngomong itu saja ya. Silakan aja. Nah ini betul, ini penting juga, kita jangan mudah memasukkan orang dalam ICU juga. Nah itu karena betul kesepian, betul sepi. Lalu apa? Udah gak sadar lagi. Yang ingat tanggal 25 malam itu saya tiba-tiba saya dibangun karena saya dibangun orang untuk bisa malam Natal. Tapi saya nggak tahu ini saya di mana, saya bingung juga itu. Nah itu saya sadar penuh saya, hanya nggak tahu saya ada di mana ini. Nggak tahu tuh, hanya kok ini tempat ini di mana, bukan kamar saya. Tapi ini kok banyak orang di samping kanan gitu. Nah yang menarik adalah pada saya sadar tangan saya diikat, kaki saya diikat. Dan itu mulai saya berpikir ada apa sih diikat ini? Dan tangan kaki bengkak semuanya, biru semuanya. Nah saya tanya tapi nggak bisa ngomong, sini ada ventilator, ada selang, merokok saya nggak sembarang, rokoknya selang besar itu, nah itu kalau nggak salah itu, nah mana tadi ya. Nah itu yang terjadi. Dan kemudian dokter yang menjaga beritahu saya, Romo bersyukur pada Tuhan. Saya apa kejadian? Romo sudah melewati masa kritis, bahkan sudah koma, tapi Romo sudah bisa sadar. Kemudian saya mulai sadar, oh saya sakit ya, tapi nggak tahu sakit apa juga, nggak tahu rebani, nggak ada orang samping saya itu, nggak ada itu, sama sekali nggak ada itu. Nah baru saya sadar beberapa orang yang nengok waktu itu, ada yang nengok mulai sadar. Nah saat itulah saya bergumul iman, karena badan semua badan merasa sakit semuanya itu. Kemudian saya ingat mulai Tuhan izinkan terjadi supaya saya mulai bersyukur pada Tuhan dalam segala hal. Kenapa saudaraku? Saya diberitahu ini, saudara perawat, mau makan ya. Saya tunggu 3 jam itu makannya nggak datang gitu. Saya tanya lah, tapi dengan tulisan makannya di mana? Oh tulisan aja gitu. Tulisannya juga ngaco ya katanya. Kata tulisannya rumput gitu. Tapi kamu bisa baca ya? Saya nggak tahu itu. Ada rumput aja, tapi ini mereka berdua tuh tahu bahasanya itu kan. Makannya saya tanya itu di mana makannya? Sudah Romo, sudah dikasih makan di mana? Lewat hidung. Oh, itu zombie itu seperti itu kan. Nah, dan saya paling mendoakan orang pada waktu itu, orang yang kena sonde nggak lama berangkat ke rumah Tuhan itu, ya tunggu saya. Sejak saat itu saya bersyukuri makanan apapun itu pemberian yang lezat oleh Tuhan. Bayangkan kalau makan saya apapun lewat hidung nggak terasa sama sekali. Nah, teman-teman dari Tuhan, dan sejak saat itu juga saya ditunjukkan Tuhan. Saya mulai merasakan yang dikatakan oleh banyak orang dan Santa Faustina itu betul, bahwa di telinga saya itu mendengar banyak orang-orang berteriak-teriak minta tolong, berteriak-teriak minta tolong itu. Waktu itu si Novita juga datang. Jadi waktu itu Novita itu mertuanya di samping,
Jadi dia sering nengok saya juga. Tapi saya mulai sadar, oh ya itu Novita. Tapi di mana nggak tahu Novita dari mana itu. Kan namanya di ICU itu kan gelap semua kan, gelap itu, hanya dingin itu. Nah baru tahu sekarang. Nah lalu apa yang terjadi? Saya sangat ketakutan, betul saya takut. Suaranya nggak berhenti selama 8 jam itu. Saya mulai benar-benar yang dikatakan Faustina banyak minta tolong. Saya dikatakan bersyukur ikut orang-orang karismatik. Kenapa? Pada saat saya mencoba berdoa nggak ketemu, salam Maria nggak hafal, Bapak kami nggak hafal, tapi Tuhan tunjukkan ketika engkau tidak lagi mampu berdoa, Roh yang akan berdoa bagimu. Saya dengar lagu saja, saya bisa ikuti. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Lagu itu lagu yang sangat kudus bagi saya. Tapi sekarang saya baru ingat kemarin waktu saya misa dan adorasi, dan lagu itu dinyanyikan pada waktu mengangkat roh hosti. Ku sembah Kau Tuhan, baru saya ingat itu. Baru sekarang baru ingat. Lalu lagu itu nggak pernah berhenti. Lama 8 jam suara itu hilang. Dan sekarang saya mulai ketakutan. Karena di mana betul-betul Tuhan membentuk saya berserah kepadanya, janjinya tak pernah dibatalkan. Nah, lalu apa? Saya takut karena ada suara di panjang tutup korden meninggal. Nah, suara di panjang meninggal. Dan saat itu saya ketakutan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika saya takut, suara tadi yang muncul. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Dan Yesus itu nampak jelas, dia membukakan sebuah korden. Ini yang saya alami, orang bilang halusinasi ya. Nah, dan kata itu ada tabernakel. Maka sekarang saya sadar apa hubungannya lagu Ku Sembah Kau Tuhan dan tabernakel. Itu lagu yang dinyanyikan pada waktu Ekaristi. Dan diingatkan orang Katolik jangan pernah lupa dengan misa dan adorasi. Nanti 17 ada adorasi Bapak namanya. Nah, satu. Nggak tahu kapan tapi ada ya. Nah, dan ini luar biasa. Kemudian di situ ternyata tabernakel dan Yohanes bab 11 ayat 4. Penyakit ini tidak akan bawa pada kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Lalu saya bilang amin. Ternyata Tuhan ajarkan pada saya, Anda hidup, saya hidup, bukannya untuk diri kita sendiri. Yang hidup adalah Kristus di dalam dirimu, maka saya harus menjadi memancarkan segala kebajikan bagi banyak orang. Ujian pertama adalah tiba-tiba di samping saya, mungkin Novita tahu, samping saya sebelahnya itu kok banyak orang itu pada naik ranjang. Saya pun kepo juga, saya tanya itu pada naik ranjang apa? Baru itu jadi buka ventilatornya. Romo itu sedang gagal jantung. Wah, saya ingat saya itu Romo, Romo yang gak berdaya gitu. Nah, kemudian bolehkah saya didekatkan? Wah, saya akan berdoa. Gak boleh Romo halusinasi masih lemah. Ini pentingnya lagi orang wanita yang bawel tadi. Nah, kalau ada begini doa itu Katolika, datangi dia argumen, kemudian nalar akhirnya boleh. Dan saat itu saya mulai mendoakan, tapi saya sadar, saya itu Romo, ini nggak ada Romo datang nih, saya minta eksekusi dulu. Tapi
kok gak ada minyak suci yang saya bawa. Tapi saya tiba-tiba di tengah saya lupa itu, saya ingat dalam keadaan apapun segala minyak dapat diberkati sementara. Puji Tuhan, terima kasih, di samping bantal saya ada minyak angin. Aduh, itu saya. Kemudian saya beli minyak suci, saya nggak tahu bahasa apa, saya belum tahu, saya minyak suci, dan ternyata maju, dia meninggal dengan minyak suci dan meninggal dengan bahagia. Kemudian berulang sekali, karena di situ saya benar kerasa betul, saya pengen keluar. Tapi karena ada teman akhirnya diperbolehkan. Sebelum saya pergi dan meninggalkan tempat itu, satu hal, saya merasa didatangi banyak orang yang sudah saya pisahkan, saya tuakan, banyak sekali yang mendatangi saya. Orang meninggal banyak ngajak saya, tapi juga ada yang nggak boleh. Untungnya nggak ada yang dari Lorenzius itu, dari saudara semuanya itu. Nah, apalagi karismatik nggak ada itu, nggak ada, aman. Kemudian saya keluar, saya di ruang biasa. Sekali-sekali Novita itu mendatangi saya, ya Novita, beliau kadang datangi saya. Ini yang kasih nunggu Leni sama Ratna, nggak tahu di situ kan. Waktu itu betul, telinga saya jadi tuli waktu itu, tuli total itu. Sampai sekarang belum sembuh, karena setahun ini saya berobat setiap bulan saya ke dokter. Dan itu yang paling menjagakan saya. Kadang-kadang saya tuh wakilkan ke orang aja. Promobilnya kadang nah, tuli total. Mungkin Tuhan ajarkan biar saya telinga saya jadi baru. Sebelum pulang itu saya ingat itu saya mau nengok ini temannya Novita, waktunya Novita. Di samping itu kan dia teman kelas saya sedang fisioterapi, kan Novita nengok, saya nengok, ternyata lah di situ mertuanya itu kita baptis bersama Romo Richard. Berarti ya Novita ya. Dan itulah, mungkin karena saya sakit itu suruh membaptis itu, karena gak saya sakit itu gak ada dibaptis tuh mertuanya. Nah, karena ada Romo di situ, dan itulah saya merasa bahagia. Di tengah saya sakit, saya dapat mewartakan kasih Tuhan. Yang jelas satu, sekarang Tuhan menggunakan saya hidup untuk diri saya sendiri. Dan Tuhan berikan ayat yang paling bagus untuk saya, yaitu di 2 Korintus bab 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu berkecukupan dalam segala sesuatu dan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Dan tadi yang dinyanyikan oleh nenek-nenek tadi itu bagus sekali. Itu sangat, bahwa nama Tuhan itu, nama Yesus itu penuh dengan kuasa. Kalau nggak salah, itu saya lupa, Kolose 3:17 kalau nggak salah. Saya kalau masih ingat, kalau utang lupa semua saya. Nah ini, karena bagus sekali. Tadi intinya satu, apapun yang kamu lakukan, baik perkataan dan perbuatan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus dan dengan ucapan syukur. Dari pengalaman ini saya sekarang sangat mencintai Tuhan luar biasa. Maka tadi waktu nyanyikan itu Nenek Mena sama Nenek Yudi tadi bagus sekali. Ketika kita berseru Tuhan tahu, ketika kita minta Tuhan dengar, tapi dengan nama Tuhan Yesus. Maka hari ini sudah dikasih, jangan takut, janji Tuhan digenapi. Jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau dan memegang tangan kananmu ini dengan tanganku yang kuat, supaya kamu mencapai kemenangan. Orang takut itu menjadi masalah, semuanya menjadi tidak nyaman. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, sebenarnya kita takut itu apa? Takut itu karena kita itu pusatnya bukan pada Tuhan, pada diri kita sendiri, kan? Karena kita percaya pada kita yang lemah, kita yang tidak berdaya. Yang terjadi adalah kita dikuasai ketakutan. Pada kita punya tangan Tuhan yang hebat. Sebagai penutup ada sebuah cerita. Karena ketakutan, pada suatu hari ada seorang bapak jadi sopir Grab. Jam 8 malam, di tengah kegelapan ada 3 wanita yang masuk di dalamnya.
Lalu apa yang terjadi? Itu di tengah jalan satu dari wanita itu menepuk bahu dari sopir taksi. Yang terjadi dia histeris itu, takut histeris sampai hampir ketabrak kontainer. Untung Tuhan selamatkan, masih tersangkut di trotoar. Dan ibu itu mengatakan, Pak mohon maaf, saya nggak ngira karena tepukan saya yang sederhana membuat Bapak histeris dan ketakutan dan kami hampir kehilangan nyawa. Bapak tadi mengatakan, Bu, bukan ibu yang salah, tapi salah saya yang salah. Loh kenapa Pak? Ini hari pertama saya jadi sopir Grab. Karena selama 15 tahun saya itu jadi sopir mobil jenazah. Tuhan berkati kita. Jangan takut, Tuhan memberikan pada kemenangan. Yang